kualitas suatu ilmu yang disampaikan, bagaimana dia yang menyampaikan, sudah pernah melaksanakan atau belum. Orang yang sudah pernah melaksanakan dan itu sudah ahlinya, biasanya akan menyentuh hati jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Muhtaqin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan, dan semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, dan semua kita semua yang duduk di masjid ini kelak di padang mahsyar di hari kiamat di yaumul jaza mendapatkan pertolongan Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhtaqin yang saat ini tengah berada di Tasik, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya dan dalam kesehariannya di sana, terutama dalam membimbing kita masyarakat di Glasari, ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesabaran dalam membimbing kita semua di sini. Jajaran pengurus yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para tokoh sekalian. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, dan semua para elemen masyarakat di Neglasari, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita senantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kuliah subuh sampai berarti 30 menit, ya, kurang lebih pada 5 menit. Nanti dikasih tahu ya betul kalau saya 15 ngomongnya, ya. Soalnya kalau ngomong itu nggak terasa, kalau yang merasakan itu yang mendengar, melihat. Kesel lama banget ya Ustaz ceramahnya. Kalau yang ngomong nggak terasa, biasanya seperti itu. Kalau yang siapa sih itu yang ceramah? Ustaz, sepertinya jangan lama-lama, kelamaan, ngantuk. Biasanya kalau yang segini, bapak-bapak kalau ada kegiatan kuliah khusus ngapain? Itu ngobrol puasa apa? Tapi kalau sekarang kan banyak sedang masih lockdown, ya, masih PSBB, nggak ada kegiatan di sekolah, nggak ada kegiatan di kantor, kerja di rumah sebelumnya tidur. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita semua insya Allah
duduk di masjid ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya di majelis taklim, duduknya kita di masjid ini 1 saat lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Tadi sudah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian ada qobliyah subuh, sholat fajar. Itu luar biasa. Siapa yang mendawamkan sholat subuh berjamaah selama 40 hari, insya Allah hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah qobliyahnya saja Allah berikan pahala rakaat fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Apalagi sholat subuhnya hitungan. Nah, oleh karenanya beruntung kita yang duduk di sini, kemudian setelah sholat subuh dilanjutkan dengan taklim. Ini luar biasa. Satu saatnya kata Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud dulu suka saat di majlisil ilmi, la tamasuk wala man wala taqtu harfan khairul laka min qit'i alfi raqabah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu 1 saat, 1 jam di majelis ilmu, khairul laka, itu lebih bagus, lebih baik untukmu, min qit'i alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 hakim. Kemudian wassalamu, salammu kepada orang alim, khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah, dalam kitab Tamhidul Qaul. Salammu kepada orang alim, membaca salam kita ketemu sama guru di SD, di madrasah, di majelis taklim, ketemu salam duluan. Maka salam kita Allah berikan pahala khairun min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih bagus daripada kamu menyedekahkan 1000 kuda untuk di jalan Allah. Baru salamnya, melihatnya, memandangnya para ulama dan seterusnya, itu lebih bagus. Tapi mandangnya mandang mahabbah, mandangnya mandang senang, pandang resep, bukan mandang jijik. Barangkali ada juga orang ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, sama ustaz budak banget, benci ada. Dan dulu zamannya ada Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Jadi sama Nabi nggak senang, nggak cinta. Pun sama orang-orang yang ikut Nabi dibenci juga, dicaci. Di masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah, bahkan sebel benci sama ustaz. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu untunglah orang yang duduk di majelis taklim itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, baru duduknya saja Allah berikan pahala 1000, mereka kasih 1000. Apalagi bawa buku. Ada yang bawa buku nggak? Nggak ada. Berarti sudah hafal semua bapak. Kita hafil, insya Allah. Ya. Kalau ngaji saya ngaji, kalau misalnya ngaji. Insya Allah sini yang bawa buku, makanya kalau Bapak Ibu kalau ngaji itu ibarat perang. Kita sedang duduk di majelis taklim itu seperti perang. Kalau perang itu harus bawa perkakas, harus bawa alat tempur, minimal pisau lipat gitu ya. Nah ngaji juga sama, harus bawa senjatanya apa? Pulpen dan buku tulis. Nah kita namanya yang awam pada umumnya kalau ngaji ya, jangankan sampai rumah, begitu pakai sendal keluar jauh banget. Tadi ngaji apa? Nggak tahu, pokoknya rame kan. Bisa gitu. Ya, saya orangnya nggak bisa mengusul. Jadi kalau yang biasanya kalau sekarang kan parameternya kalau ngaji itu yang bagus, yang bisa mengusul, yang bikin orang lain itu ketawa dan seterusnya. Padahal juga itu. Pengajian, ngaji yang sukses, ngaji yang berhasil, pengaji atau penceramah yang bagus itu ketika dia menyampaikan masuk ke hati nurani kemudian diamalkan, itu yang bagus. Bukan berarti. Nah biasanya ukurannya ibda binafsi. Kualitas suatu ilmu yang disampaikan, bagaimana dia yang menyampaikan, sudah pernah melaksanakan atau belum. Orang yang sudah pernah melaksanakan dan itu sudah ahlinya,
biasanya akan menyentuh hati jamaahnya. Tapi kalau orang itu hanya bisa menyampaikan, dia sendiri tidak bisa melaksanakan, biasanya hantu, lupa begitu jamaahnya keluar, dia lupakan. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari sini, insya Allah kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari kalau kita sampai saat ini. Ibu bapak jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, tanggal berapa? Tanggal 15 Rabiul Awal, benar kan? 15 apa 12 apa 13? Kalau Rabiul Awal kita kurang paham ya. Tapi kalau bulan Oktober, November, Desember paham. Kalau bulan Masehi tanggal berapa sekarang? Tahun Masehi tanggal 1. Biasanya kalau tanggal 1 duduknya agak gini, agak kiri. Kenapa? Kantongnya masih tebal. Jadi kantongnya masih penuh, duduknya begini. Tapi kalau tanggal 25 biasanya duduknya mempes ini. Banyak dompetnya mempes. Tapi kalau sekarang duduknya agak kiri ke kiri. Karena di kantong kanan ada dompet. Ya. Tanggal 15 Rabiul Awal, tanggal 12 apa? Hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis kalau di sana biasanya ramai. Di mana serentak adakan baca, meskipun ada peringatan Maulid secara meriah, tapi biasanya di masjid-masjid membacakan, bahkan dari tanggal 1 Rabiul Awal bacakan nazam-nazam, apakah itu berjanji atau dari ibadah seterusnya. Di mana pada bulan ini dilahirkan ke alam dunia, ke muka bumi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat Allah yang paling besar. Maka apapun yang dikaitkan dengan Rasulullah itu paling istimewa. Kita menjadi umat terbaik karena kita menjadi umat Rasulullah. Al-Quran menjadi kitab terbaik karena diturunkan kepada Rasulullah. Apapun yang dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya menjadi yang terbaik. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yunus, kalau tidak salah ayat 58. Tinggal ya korekan lagi. Pulang dari rumah, pulang dari sini ke rumah, tinggal ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dulunya. Qul bi fadlillah, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada kita, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ahli mufassir mengatakan fadlnya Allah itu adalah Al-Quran. Ada juga yang mengatakan fadlnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama benar, bukan paling benar. Kalau paling benar berarti yang lain juga benar. Harusnya seperti itu. Jadi agama Islam itu agama yang benar, bukan agama yang paling benar menurut kita. Kalau agama yang paling benar berarti agama Hindu, agama Buddha dan seterusnya adalah agama benar juga. Berarti yang paling benar itu agama apa? Agama yang benar itu adalah agama Islam, bukan kalimatnya, bukan kalimat yang paling benar. Kita yakini inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Agama Islam itu agama yang benar, dan semua juga agama dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita, semuanya agama Islam. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani, itu ada bangsa. Semuanya bertauhid, tidak ada yang menyentuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma syariatnya yang berbeda, cara menyembahnya, puasanya, sholatnya. Puasanya ada yang sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Syariatnya Nabi siapa? Nabi Daud. Ada yang puasanya tanggal 10 Muharram. Ada yang puasanya tiap tanggal 13, 14, 15. Disebut Ayyamul Bid, hari-hari di mana bulan satu perang. Dulu sekarang syariat kita 1 tahun 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Itu syariat. Tapi la ilaha illallahnya sama, la ilaha illallah ada Rasulullah misalnya awal Nabi Adam. Nah, oleh karena itu agama adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dari lahir tidak meminta dari Allah lahirkan saya dalam agama Islam, tidak ada karunia yang luar biasa. Maka disebut fadl. Fadl itu adalah nikmat yang kita tidak minta. Pernah nggak Bapak setelah sholat minta, ya Allah, abdi nyuhunkeun hijab anu seueur, pernah enggak? Hijab mata. Pernah? Di sholat, ya Allah minta nafas yang banyak, kedip mata yang banyak. Pernah? Belum pernah. Itu adalah bahkan kalau kita sadari itu nikmat yang luar biasa. Maaf, buang angin itu nikmat. Apakah pernah kita minta sama Allah, minta sing dihambangkan buang angin? Pernah? Belum pernah. Padahal itu nikmat juga. Terasa nikmatnya seperti apa? Ketika nikmat itu dicabut dari diri kita. Coba Bapak, ketika sakit makan enak kan? Tapi kalau sedang sehat enak. Makanan enak, ya, enak makan dan makanannya enak, itu yang bagus. Kalau lagi sakit, apapun makanan satu, pahit, benar. Makanan apapun, mau soto Padang, soto Lamongan, soto macam-macam. Tapi kalau sedang sehat, nikmat terasa. Tapi begitu sedang sakit, apapun, buah apapun terasa satu, cuman pahit doang. Nah, fadlnya Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangankan yang kita minta, yang kita tidak minta pun Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam ini sudah Allah berikan dari semenjak kita di alam ruh. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Maka kalian menyaksikan bahwa aku adalah Tuhan kalian. Qalu, semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna. Ya Tuhan, wahai Rabb, syahidna, kami menyaksikan Engkau adalah Tuhan kami. Tapi begitu dilahirkan, tergantung orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan semuanya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, beragama Islam, tidak terkena dosa. Baik itu keturunan Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Semuanya suci. Kalau dia meninggal, kalau dia mati, ya meninggal, maka surga. Kemudian kedua, selain fadlnya Allah wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Rahmat Allah itu kanyarah ada Allah Ta'ala. Kita bisa duduk di sini adalah merupakan rahmat Allah. Kita bisa tidur dengan nyenyak, hidup dengan istri, berkumpul dengan keluarga, seterusnya. Itu merupakan rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita tidak akan bisa duduk di sini. Bahkan rahmatnya Allah, kasih sayang, kasihnya Allah bukan hanya diturunkan kepada orang yang beriman, tapi orang-orang di luar sana, orang non-muslim, orang kafir, ya kafir atau orang muslim, ya. Orang muslim itu diturunkan kepada mereka juga nikmatnya makan, nikmatnya tidur, nikmatnya dan minum dan seterusnya.
itu merupakan rahmat Allah, kasih Allah kepada mereka, kepada kita selaku umat. Nah, sedangkan rahmat yang paling besar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya kita manusia, seluruh alam jin. Bahkan jika saja laulaka dalam hadis qudsi, bukan kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku kata Allah tidak akan menciptakan seluruh permukaan bumi dan langit seterusnya. Apapun yang ada di Allah ciptakan tidak akan harus dia akan ciptakan. Semuanya bersumber dari Nur Muhammad SAW. Rasulullah diciptakan lebih dulu tapi dilahirkan paling akhir. Jadi semuanya bersumber dari Nur Muhammad SAW. Dan kita senantiasa meminta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam tingkah atau kondisi. Senantiasa kita minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum saya ngomong tadi diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi, dengan rahmat Allah. Minta rahmat Allah, semuanya dengan rahmat Allah. Membawa rahmat Allah kurang maha bisa. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar adalah baginda Rasulullah SAW. Kita kalau syariat, kalau tidak ada Rasulullah, tidak akan bisa mengenal Islam, tidak tahu iman, tidak tahu salat dan seterusnya. Maka semuanya rahmat terbesar itu dikumpul di jami'an adalah Rasulullah SAW. Dan kita harus wajib bersyukur kepada Allah dengan dizahirkannya, bahkan menjadi umat Rasulullah yang kita tidak minta. Ini merupakan nikmat luar biasa untuk kita. Wa khairun mimma yajma'un. Dan itu fadl Allah, rahmat Allah, khairun mimma yajma'un, lebih bagus daripada apa yang kau kumpulkan. Harta, tahta, semuanya. Nikmat yang dua ini lebih bagus daripada semua dunia dan seluruh isinya. Kita tidak menyadari nikmat yang paling besar itu mungkin menurut kita banyak duit. Maka parameter orang sekarang tidak pada umumnya, orang itu kalau sudah sukses dia sudah banyak mobil, mobilnya mobilan, rumahnya bertingkat. Itu parameter biasa seperti itu. Oh, dia sudah sukses, kenapa? Dulu kita pakai mobil bagus banget, sukses. Ukurannya sukses seperti biasanya belum. Udah sukses, kenapa? Sekarang pangkatnya naik terus, sudah jadi asalnya kopral jadi jenderal. Jadi parameter ukuran sukses itu dunia pada umumnya. Jabatan. Kalau parameter ukuran sukses itu jabatan, kedudukan, maka siapa yang paling sukses? Fir'aun. Fir'aun itu jadi raja bukan hanya di pada Timur Tengah, seluruh dunia semua dirajai sama Fir'aun. Tapi kenapa Fir'aun tidak sukses? Padahal jadi raja, kalau ukuran sukses itu jadi pejabat. Ya. Fir'aun sukses tidak? Tidak. Kenapa tidak sukses? Karena tidak mempunyai nikmat iman. Ya. Ada nggak yang Fir'aun sukses? Kalau dia sukses, ada nggak begitu anaknya lahir dikasih nama Fir'aun? Mau nggak? Siapa namanya? Fir'aun. Kenapa dia pejabat yang sukses? Karena kita ukur jabatan itu yang sudah jadi pejabat tinggi sukses. Fir'aun tidak sukses. Maka di situ bukan
tandanya sukses. Allah letakkan kesuksesan bukan pada jabatan. Kemudian yang sukses itu yang banyak harta. Hartanya melimpah, tangannya di mana-mana, uangnya tidak tertampung lagi. Di bank mana ada punya. Di bank ini punya, di BCA, di BRI, di BRI, Mandiri, semua ATM-nya. Apakah itu tandanya sukses? Kalau tandanya sukses orang itu di harta, maka yang paling sukses tentu korun. Ya, korun itu luar biasa hartanya. Ya, jangankan hartanya, kuncinya saja dari emas, kunci gembok hartanya, gudangnya nggak terbawa oleh kita, oleh manusia, dibawa pakai kuda, pakai sandal. Kuncinya saja, kunci hartanya, apalagi hartanya. Ya. Itu 100 dolar habis. Maka Allah murka kepada korun, ditenggelamkan hartanya. Maka oleh karena itu kesuksesan Allah tidak letakkan pada harta. Maka Allah berikan kesuksesan pada hati, pada nikmat iman dan Islam. Jadi kita orang yang muslim, orang yang mukmin adalah orang yang sukses. Kelak di hari kiamat kita akan masuk surga. Ya, masuk surga Bu, harus mati dulu. Nah, nikmat terbesar nikmat iman dan Islam. Ini karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang terdahulu, ya, seperti Nabi Musa alaihissalam ingin sebetulnya menjadi umat Rasulullah. Nabi Daud ingin menjadi umat Rasulullah. Bahkan Nabi Adam sendiri. Nabi Adam itu pernah dalam kitab Nashihul Ibad, dia berkata, aku iri kepada umat Rasulullah SAW. Allah berikan 4 kemuliaan kepada umat Rasulullah SAW, kepada kita. 4 kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Rasulullah. Apa yang pertama? Kata Nabi Adam, aku ketika berbuat dosa, yaitu makan buah khuldi, Allah keluarkan aku dari surga hanya dengan 1 kesalahan. Tetapi umat Muhammad SAW berbuat dosa di dunia, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga kalau dia bertobat, taubat dan nasuha. Mau dosa berapa kali, 1000 kali, 100 kali, 100, sejuta kali, berbuat dosa dalam dunia di muka bumi ini, Allah akan masukkan ke dalam surga kalau dia bertobat. Tapi Nabi Adam melakukan dosa hiji dikeluarkan di surga. Orang kalau tukar hitung sampai berbuat dosa, tapi insya Allah kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan itu tidak berikan kepada Nabi Adam. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku ketika berbuat dosa yang satu tadi itu, makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku. Allah turunkan Nabi Adam di mana? Ketika keluar dunia, masuk turun dunia di India, Himalaya, di bawah gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah, dipisahkan karena dosa tadi. Orang berbuat dosa, umat Rasulullah berbuat dosa, dipisahkan dan timbang matikan dengan itu. Orang masih berbuat dosa, masih bisa seliankan, bersolat masih bisa seliankan, masih bisa tertawa, berbohong masih bisa tertawa-tawa. Nabi Adam berbuat dosa, Allah pisahkan dengan istrinya. Itu kan Nabi Adam ini kepada kita. Yang ketiga, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat dosa, Allah lepaskan bajuku. Ya, Allah lepaskan bajuku, dikeluarkan di tangan jangan. Karena berbuat dosa, Allah murka. Berbuat dosa pakai baju, Nabi Adam itu aja nih.
Umat Rasulullah hingga berdosa ketika itu berdosa telanjang. Tapi berbuat dosa telanjang, tapi masih diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang mana? Ya, hingga berdosa telanjang tapi dicopotkan kata di bajuan Allah. Nyaman ya Allah. Untuk menjadi umat Rasulullah. Masyaallah hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian berangkat ya. 3. Tadi berapa? 3. Sekarang keempat. Tadi yang pertama Allah Nabi Adam keluarkan dari surga. Yang kedua dipisahkan oleh istrinya dan anak-anak. Yang ketiga Allah lepas baju Nabi Adam karena berbuat dosa. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW, Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat dosa makan buah khuldi, dia sarapan sudah tiba. Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat dosa, dia dalam keadaan pakai baju dan juga itu. Program ini kalau itu saya ada huruf. Rasa kedua tiga dulu aja ya, karena waktunya sudah habis. Ini gimana? Belum. Kita saja. Maka nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam dan menjadi umat Rasulullah SAW. Maka kita pantas bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW, dan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kalau kita saat ini mencintai Rasulullah. Cinta kita orang Rasulullah. Cinta tidak. Cinta apa bukti cintamu kepada Rasulullah? Apa buktinya? Ya, cinta itu kan harus dibuktikan, Pak. Saya mencintai di sana orang bawa kata pemajikan, ibu saya cinta sama ibu. Cek ibu bos pemajikan, apa buktinya? Pokoknya nama cinta, ya. Ibu ke suami, bapak saya cinta sama bapak. Apa buktinya? Apa nama cinta, Pak? Tidak bisa begitu. Ya. Cinta itu memerlukan pengorbanan. Cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, nggak boleh seperti ini, saya cinta Pak sama Bapak, pokoknya saya cinta. Malam ini misalnya suami istri mau keluar jam 12, dilarang sama suaminya, kenapa? Jam 12 mau keluar kemana? Pokoknya jangan banyak ngomong, pokoknya saya ibu cinta ke Bapak. Bukan begitu cinta. Ya. Harus taat kepada apa yang dicintainya. Harus patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barang yang dari atas. Sampai jam benar-benar sampai jam 8, sampai jam 7 ya. Sedang dari penoloban. Nah, cinta harus dibuktikan oleh perbuatan kita. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW? Satu saja. Kita orang yang mencintai apa yang ia cintai, maka harus banyak biasanya menyebut nama benda yang ia sukai dan ia cintai. Man ahabba syai'an aktsar dzikru. Barang siapa yang suka sesuatu, dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Kalau kita suka sama misalnya benda, dan pemuda kayak motor, anak kurang kayak motor, tamu motor. Kita tiap waktu, tiap menit, tiap sholat, mau tidur, mau
bangun disebut-sebut ke sholat ya. Wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Budak kayak motor ya. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Kalau minggu lagu hayang motor. Ketika bapak dulu waktu kasmaran sama ibu, kamar-kamar ingat si ibu, ingat kamu arek dahar, ingat kamu mau tidur, ingat kamu mau ke WC, ingat kamu. Yang terbayang wajah tidur. Itu namanya cinta. Ketika kita alokasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, apakah seperti itu? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jika seorang itu mencintai apa yang Rasulullah, maksudnya mencintai Rasulullah sampai meneteskan air mata karena rindunya kepada Rasulullah. Pernahkah kita kangen rindu kepada Rasulullah sampai meneteskan air mata? Biasanya kan orang cinta itu kangen itu sampai kangen rindu sampai keluar air matanya sedang deras. Kata Sayyidina Abu Bakar, ketika ada seorang hamba sahaya badui, waktu kenaikan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan pidato khutbah ceramah menerangkan ihwal hari kiamat, menerangkan hari kiamat, tentang kejadian hari kiamat. Semua para sahabat menangis, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menangis karena saking takutnya hari kiamat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rabb, ketika itu beliau melihat seekor kucing. Ya Allah, meninggalnya jadi kucing. Kunaon sebagai kucing mata pikiran kayak ngesbaik kumaha, ngesbaik apa ya? Tapi aku Sayyidina Abu Bakar, ketika Allah matikan kemudian dibangkitkan, dimintakan pertanggungjawaban di hari kiamat. Meninggalnya jadi kucing sudah. Sayyidina Abu Bakar menangis ketika Rasulullah SAW menyampaikan hari ihwal hari kiamat. Akan tetapi di tengah-tengah tangisan para sahabat yang agung ini ada seorang sahabat yang awam yang mengenal bangsa urangnya tenyawan ilmu terbuka ngaji tara majlis kedua itu sudah. Nanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Para sahabat Abu Bakar saja menangis, bersedih, jelma ujung-ujung nanya, kapan hari Rasulullah hari kiamat? Tidak hari kiamat ya Rasulullah. Ya Rasulullah kaget, ya, ujung-ujung nanya itu. Terus Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut, maaf telah apa yang sudah kau kumpulkan untuk menghadapi hari kiamat, sehingga kau berani bertanya kapan hari kiamat, seolah-olah kau menantang akan datangnya hari kiamat. Orang ini pun makin bingung. Ya Rasulullah, justru karena aku tidak punya bekal apa-apa. Sahabat aku saja, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menangis, apalagi aku yang tidak punya apa. Terus apa bekalmu untuk menghadapi hari kiamat? Kata Rasul, tidak ada ya Rasulullah kecuali kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Modalnya ukur cinta ke Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membalikkan badannya ke orang tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, dan ini hadisnya panjang, anta ma'aman ahbabta. Kata Rasul, bapak, mamam, mang, antum, ente, anjen, bapak, di hari kiamat, di hari padang mahsyar bersama orang-orang yang kau cintai. Jadi Rasulullah menjawab, nanti bapak jangan sedih, bapak di hari kiamat bersama aku, bersama orang yang kau cintai. Maka yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Nanti orang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai di dunia ini. Ketika kita mencintai Rasulullah,
kita akan dikumpulkan bareng Rasulullah SAW. Maka orang ini pun tertawa, tersenyum, senang, gembira karena ya kan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Sebaliknya, kalau kita di dunia ini senang ngefans sama orang non-muslim, orang kafir, orang yang tidak senang sama Allah, fotonya dipajang di kamar orang. Cristiano Ronaldo, ya, kayaknya kamar ngefans. Siapa lagi? Artis-artis Korea. Anak kita akan dikumpulkan bersama mereka, orang yang kita cintai. Dan dikumpulkan jangan itu naik. Alhamdulillah ini. Dan kalau orang kafir aktingnya jelas. Dia juga apa di neraka orang kafir? Di neraka. Boleh senang boleh, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Sekedar sama. Nggak usah dipajang-pajang. Yang kita pajang di rumah kita itu fotonya para ulama, fotonya para wali, fotonya para ajengan kita. Jangan foto seperti itu. Itu akan ini bukti cinta kita kepada mereka. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, minimal kita harus apapun kita sambungkan kepada Rasulullah SAW. Dan salah satu cinta kita adalah sering banyak membaca sholawat aktsar mintik atau astagfirullah. Inna awlan nasa bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Dalam sebuah hadis. Sesungguhnya yang paling utama, yang paling dekat bi nanti denganku yaumul qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak membaca sholawat. Sebuah ribu sholawat sebuah 4 kali, 5 kali nah, sholat doang namanya. Sudah menghapus tindakan Rasulullah, tapi karena sholawat kedua, maka bacakan minimal ketika ada orang membaca nama Muhammad SAW, kita bersolawat. Pelit jika Rasulullah, namun jemaah ketika disebut namaku, tapi benar nama teman makanya ketika Rasulullah disebut, kita ini membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu insyaallah dengan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, dengan memperbanyak membaca sholawat, kita akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Dan syafaat itu secara lama diibaratkan menambah air. Kalau kita ingin dapat syafaat, maka jangan kurang masalah, mau puasa, mau apa di hari kiamat minta syafaat mereka kakek kayak gitu. Syafaat itu seperti orang buka samping, buka baju, sobek bolong. Ya, begitu yang dipakai yang halus gimana ditambah bolongnya. Ini bajunya kakak punya, sampingnya terbuka, yang ditambah mana? Tidak nyambung. Jadi amal sholat tetap kita laksanakan dengan maksimal. Puasa laksanakan. Nanti kurangnya karena kita cinta kita kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan tambahan itu syafaat itu. Seperti itu kalau kita logikakan. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Sudah waktunya salat 40 biasanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang hak yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah, yang gelap tentunya kebodohan dari saya pribadi, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya insyaallah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.